Pernahkah Anda bertanya-tanya di mana kebahagiaan sejati berada, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak runtuh? Terkadang, senyum yang paling terang muncul di tempat yang paling gelap, di sudut dunia di mana mengikuti Yesus berbahaya, di mana banyak orang menghadapi penganiayaan, penolakan, bahkan ancaman terhadap nyawa. Justru di tempat-tempat ini, di mana ketakutan seharusnya mendominasi dan keputusasaan seharusnya menguasai, kita menemukan pria dan wanita yang hatinya meluap dengan sukacita. Tampak mustahil, bukan? Namun sukacita ini tidak tergantung pada keadaan. Itu tidak berasal dari apa yang Anda miliki atau apa yang Anda lihat. Itu lahir dari siapa Anda miliki. Dan bagi kita, orang percaya, sukacita ini berakar pada Yesus Kristus. Penulis Mazmur telah mengajarkan ini kepada kita di Mazmur pasal 146, ayat 1 hingga pasal 146, ayat 10, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menaruh kepercayaan pada pemimpin manusia atau sistem yang cacat, karena semuanya berlalu, semuanya hancur. Tetapi Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi makan orang lapar, mengangkat yang jatuh, membebaskan orang yang ditawan, dan melindungi anak yatim serta janda, Tuhan ini setia untuk selamanya. Oleh Dia kita dapat bersukacita bahkan di masa-masa tersulit. Sukacita ini tidak mengabaikan rasa sakit, tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, sukacita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih besar dari situasi apapun yang kita hadapi, bahwa Dia memegang kendali, dan tidak ada yang lolos dari perawatannya. Bayangkan sejenak kesulitan di sekitar Anda, tantangan, ketidakpastian, pintu yang tertutup, dan hari-hari gelap. Sekarang bayangkan memiliki kepastian bahwa, bahkan dalam momen-momen ini, hidup Anda tidak tergantung pada kebetulan, tetapi berada di tangan Tuhan yang berdaulat, yang menulis cerita yang bekerja untuk kebaikan Anda dan untuk kemuliaan-Nya. Inilah esensi sukacita sejati. Itu tidak didasarkan pada apa yang kita lihat, tetapi pada kepercayaan kepada Dia yang menopang segalanya. Ketika kita memahami ini, kita mulai hidup dengan hati yang ringan, bahkan di tengah badai, dan menyadari bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Hari ini, saat kita memulai doa ini, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan hadirat Tuhan. Biarkan Dia menenangkan hati Anda, menyalakan cahaya di tengah kegelapan, dan biarkan Anda mengalami sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan kanal, menyukai video ini, meninggalkan komentar di bawah berbagi pengalaman Anda, dan membagikan doa ini kepada seseorang yang perlu mendengar bahwa sukacita sejati ada di dalam Kristus. Sekarang, ketika kita memandang firman Tuhan dan merenungkan kesetiaan-Nya, kita diundang untuk membiarkan sukacita ini berakar dalam hati kita. Semoga setiap kata yang Anda dengar dan setiap pikiran yang melintas dalam pikiran Anda saat ini menjadi pengingat bahwa hadirat Tuhan tidak pernah gagal. Dia menyertai Anda, dan bahkan dalam kesulitan, sukacita dalam Kristus tak tergoyahkan. Tarik napas, berserah, dan siapkan hati Anda untuk menerima damai sejahtera yang datang dari mempercayai Dia yang adalah sumber dari segala sukacita. Ketika kita memikirkan sukacita sejati, kita perlu memahami bahwa itu jauh lebih dari sekadar senyum sesaat atau momen-momen menyenangkan. Sukacita dalam Tuhan adalah keteguhan hati, adalah kepercayaan yang tidak terguncang di tengah badai, adalah kepastian bahwa bahkan ketika semuanya tampak hilang, Dia bekerja untuk kita. Pikirkan contoh-contoh dari kitab suci. Daud, di tengah perjuangan dan penganiayaannya, menyatakan di Mazmur pasal 23, ayat 1 hingga pasal 23, ayat 6, bahwa kebaikan dan rahmat akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Ini bukanlah harapan kosong atau optimisme naif. Ini adalah keyakinan seseorang yang mengenal hati Tuhan dan sepenuhnya percaya pada janjinya. Sukacita ini diperkuat ketika kita ingat bahwa Tuhan mendengar kita, melindungi kita, menolong kita,
dan menepati tujuannya di dalam kita. Di Mazmur pasal 20, ayat 1 hingga pasal 20, ayat 9, kita belajar bahwa Tuhan menjawab kita di hari kesesakan, memberi pertolongan dari tempat kudusnya, dan memberkati sesuai dengan keinginan hati kita. Tidak ada alasan yang lebih besar untuk bersukacita selain mengetahui bahwa Dia yang menopang langit dan bumi, yang melihat setiap air mata dan mengetahui setiap pertarungan, menyertai kita. Dia adalah batu karang yang tak tergoyahkan, dan di hadiratnya kita menemukan istirahat bagi jiwa, bahkan ketika dunia di sekitar tampak kacau. Itulah sebabnya Paulus menasihati kita di Filipi pasal 4, ayat 4 untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Tidak hanya ketika segala sesuatunya berjalan baik, tetapi selalu. Sukacita dalam Kristus tidak bergantung pada keadaan eksternal. Ia lahir dari iman yang memilih untuk percaya bahkan di tengah penderitaan. Ketika kita memahami bahwa masa depan kita aman di tangan Tuhan, bahwa Dia memerintah dengan adil, dan Dia setia menepati janjinya, sukacita kita menjadi tak tergoyahkan. Bahkan di hari hujan, dalam kesulitan dan tantangan yang muncul, benih iman tumbuh dan menjaga kita tetap teguh, mengingatkan kita bahwa kemenangan telah dicapai oleh Kristus. Jadi, saat Anda melangkah dalam perjalanan Anda hari ini, baik di saat-saat cerah maupun badai, biarkan kebenaran ini memenuhi hati Anda. Sukacita sejati adalah buah iman, bukan dari keadaan. Itu adalah cahaya yang bersinar di tengah kegelapan, kekuatan yang menopang kita ketika segalanya tampak rapuh. Setiap rintangan menjadi kesempatan untuk menyaksikan kesetiaan Tuhan, mendekat kepadanya, dan mengalami damai-Nya yang melampaui segala akal. Tarik napas dalam-dalam, bukalah hati Anda, dan biarkan firman Tuhan mengubah pandangan Anda tentang sukacita. Dalam setiap doa, setiap momen refleksi, ingatlah, sukacita Tuhan tidak pernah habis. Itu tidak bergantung pada memiliki atau tidak, menang atau kalah. Itu lahir dari fakta sederhana bahwa Anda milik Kristus, dan dalam tangannya segala sesuatu menemukan tujuan. Bersiaplah, karena pada saat berikutnya kita akan menyelami klimaks kebenaran ini, merasakan kuasa sukacita ini, dan menemukan bagaimana membawanya ke setiap hari dalam hidup Anda. Sekarang, bayangkan menjalani setiap hari dengan keyakinan bahwa sukacita tidak tergantung pada apa yang Anda miliki, apa yang terjadi di sekitar Anda, atau keadaan yang tampak mustahil. Sukacita di dalam Tuhan lebih dari sekadar emosi. Itu adalah jangkar iman, keyakinan bahwa Dia mengendalikan segalanya, bahkan ketika Anda tidak memahami rincian. Percaya bahwa, baik di puncak gunung maupun di lembah terdalam, Tuhan tetap berdaulat dan menulis kisah yang berujung pada kemenangan dan berkat bagi mereka yang percaya kepadanya. Sukacita ini teguh, konstan, dan tampak bahkan ketika tantangan datang dari segala arah. Sukacita ini muncul lebih kuat ketika kita mengingat Yesus, yang menjanjikan bahwa, meskipun dalam dunia yang penuh tantangan ini, kita akan mengalami kesulitan, tetapi kita dapat memiliki keberanian, karena Dia telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Dalam kemenangan Kristus inilah kita menemukan sumber sukacita yang tak tergoyahkan. Sukacita ini memungkinkan kita tersenyum di tengah kesulitan, bersyukur bahkan dalam penderitaan, dan tetap teguh ketika semuanya tampak runtuh. Sukacita sejati bukan mengabaikan penderitaan. Itu adalah menyadari bahwa Tuhan lebih besar dari situasi apapun. Dia berjalan bersama kita, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma pasal 8 ayat 38-39. Ingatlah kisah-kisah Alkitab, Daniel di gua singa, Daniel pasal 6, Sadrah, Mesah, dan Abednego di perapian yang menyala, Daniel pasal 3, Yusuf diangkat dari penjara ke istana, Kejadian pasal 41. Setiap kisah adalah kesaksian tentang kesetiaan Tuhan, bagaimana Dia mengubah situasi yang tampaknya mustahil menjadi kemenangan, dan melindungi mereka yang percaya kepadanya. Kisah-kisah ini tidak hanya terjadi di masa lalu,
Tuhan bekerja dengan cara yang sama hari ini. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Setiap kesulitan yang kita hadapi dapat menjadi kesaksian tentang kasih karunia-Nya. Setiap air mata dapat berubah menjadi sukacita. Setiap momen ketidakpastian dapat menyingkap kesetiaan-Nya. Pikirkan semua saat ketika Tuhan setia dalam hidup Anda. Saat-saat ketika Anda merasa tersesat, tetapi Dia menuntun Anda. Pintu yang tertutup, tetapi Dia membuka peluang baru. Hari-hari kesepian, tetapi Dia mengelilingi Anda dengan kehadiran-Nya. Semua ini menjadi pengingat bahwa sukacita yang kita terima dari Tuhan tidak bergantung pada dunia, tetapi pada kesetiaan Allah kita. Itulah kesetiaan yang memungkinkan kita menyatakan bahwa kita tidak percaya pada kekayaan, kekuasaan, atau strategi manusia, tetapi pada nama Tuhan kita, yang berjuang untuk kita dan menuntun kita menuju kemenangan. Sekarang, saat kita menutup doa ini, saya mengundang Anda untuk membiarkan diri Anda merasakan sukacita yang mendalam ini. Dia adalah perlindungan di tengah badai, kekuatan ketika kita merasa lemah, damai ketika kecemasan mencoba menguasai hati kita. Biarlah hidup Anda menjadi kesaksian sukacita ini, tindakan Anda mencerminkan kebaikan, kata-kata Anda membawa dorongan, dan hati Anda tetap teguh dalam iman. Jika video ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah ke saluran, sukai, bagikan, dan komentari di bawah, agar bersama-sama kita dapat menyebarkan cahaya dan sukacita Kristus kepada lebih banyak orang. Angkat pandangan Anda dan rasakan kehadiran Tuhan memenuhi setiap kekosongan, setiap ketakutan, dan setiap keraguan. Tukarkan kesedihan Anda dengan sukacita Tuhan, kelemahan Anda dengan kekuatannya, dan kekosongan Anda dengan kepenuhannya. Semoga damai Kristus menjaga pikiran dan hati Anda, dan sukacita ini meluap dalam setiap kata, setiap tindakan, dan setiap pikiran. Selalu ingat bahwa sukacita Tuhan itu kekal dan tidak berubah, dan tidak ada yang dapat mengambil apa yang Dia berikan kepada kita. Semoga setiap hari menjadi kesempatan untuk hidup dalam kebenaran ini, mengalami kemenangan Kristus, dan membagikan terangnya kepada dunia di sekitar Anda. Dan bahkan di saat-saat kesakitan, ketidakpastian, atau ketakutan, Anda dapat menyatakan, "Tuhan, aku percaya kepada MU. Sukacitaku tidak tergantung pada apa yang kulihat, tetapi pada apa yang ku ketahui tentang MU. Hatiku menemukan damai dan kekuatan dalam hadirat MU. Hidupku milik MU, dan di dalam MU aku aman." Semoga doa ini menjadi perisai bagi jiwamu, sumber harapan, dan pengingat yang konstan bahwa selama Anda tetap di dalam Kristus, tidak ada yang bisa mengambil sukacitamu. Amin.